Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, temuan potongan tubuh manusia di sebuah semak-semak kawasan Pacet, Mojokerto, Jawa Timur menguak peristiwa pembunuhan dan mutilasi terhadap seorang wanita. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil mengungkap pelaku di balik tindakan kejahatan tersebut. Apa yang melatar belakangi perbuatan pelaku? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. 6 September 2025, warga di Dusun Pacet Selatan, Desa Sendi, Mojokerto, Jawa Timur, digemparkan dengan penemuan potongan tubuh manusia di semak-semak di kedalaman 5 meter dari tepi jalan. Potongan tubuh tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang warga berinisial S dan langsung melaporkan ke Polsek Pacet dan ditindaklanjuti oleh Polres Mojokerto. Diduga potongan tubuh tersebut merupakan korban mutilasi. Dari penyisiran awal di lokasi, ditemukan 76 potongan tubuh dan juga organ lainnya. Penyidik Polres Mojokerto menggunakan teknologi Inavis dan digital forensik akhirnya berhasil mengungkap identitas korban dan melacak pelaku. Korban merupakan seorang wanita berinisial TAS yang tinggal di sebuah rumah indekos di kawasan Lidah Wetan, Surabaya. TAS diketahui tinggal bersama kekasihnya di lokasi tersebut. Penelusuran penyidik pun diperluas hingga ke tempat tinggal korban. Dari penyelidikan dan penyidikan polisi, terduga pelaku mengarah kepada seorang pria berinisial Avi yang merupakan kekasih TAS. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil menemukan adanya jejak perbuatan Avi dalam kematian TAS. Dan memang beliau juga posisi di dalam. Pelakunya itu Pak ya? Pelakunya. Sendirian Pak waktu itu? Sendirian. Kalau kemarin sih memang apa ya? Polisi memang sudah siap apa-apa ya. Memang sudah siap, jadi apa ya? Penangkapannya pun memang langsung. Jadi diketuk-ketuk itu tidak menjawab, akhirnya Itu Pak. itu. Terus apa saja yang dibawa? Sekilas tadi memang yang terakhir dibawa itu kayak seperti bantal, guling yang ada bercak darahnya. Terus yang terakhir tadi itu sapu kering bersama cikra. Ada darahnya? Ada darahnya juga. Jam 1 saya lihat memang cuma satu sih. Nggak tahu kalau yang ini ya, karena kan memang polisinya banyak. Oh, satu bungkus saja yang Bapak lihat ya? Yang saya lihat. Penyidik Polres Mojokerto pun mendalami pemeriksaan terhadap Avi hingga terungkap pria asal desa Aek Paing, Labuan Batu, Sumatera Utara tersebut adalah pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap kekasihnya sendiri. Melaksanakan aksinya sebenarnya di tanggal 31 Agustus 2025 sekira pukul 02 dini hari. Karena dia pulang menunggu selama 1 jam, begitu dibukakan pintu, eksekusi dilakukan. Kepada polisi, Avi mengungkapkan perbuatannya tersebut merupakan puncak amarah kepada korban hingga membuatnya gelap mata. Asmara kedua sejoli itu pun berubah menjadi petaka. Motif dari yang bersangkutan tentunya adalah diawali dengan motif asmara melaksanakan kegiatan suami istri yang belum sah, kemudian tuntutan ekonomi, kemudian rasa kekesalan yang berlebihan sehingga terjadi peristiwa. Kasus pembunuhan dan mutilasi ini pun menimbulkan pertanyaan, apakah perbuatan pelaku semata untuk menghilangkan jejak perbuatannya, ataukah mencerminkan sakit hati yang luar biasa? Lalu, apakah ada dorongan psikologis yang lebih mendalam hingga Avi nekat menghabisi kekasihnya sendiri? Pada awalnya, sekali lagi dengan berangkat dari data yang ada, pada awalnya adalah sekedar suatu upaya untuk menghilangkan jejak. Dia ada dua pilihan yang dimiliki oleh para pelaku kejahatan pembunuhan. Dia melarikan diri sebagai pelaku, atau dia tidak melarikan diri, dan kata lain bersikap biasa, bersikap seolah-olah tidak ada apa-apa yang terjadi pada dirinya. Tapi kemudian korbanlah yang kemudian diacak-acak, dipermak, dimutilasi. Dan dalam hal ini kelihatannya pelaku memilih yang kedua. Maka lalu kita bicara mengenai kira-kira dendam kayak apa ya, sehingga lalu kemudian membuat si pelaku tega, mampu berbuat seperti itu. Apakah
apakah itu dendam yang terkait dengan dendam 7 turunan, dia dendam kakek neneknya, tapi kemudian dia lalu melampiaskan, atau mungkin dendam yang sebetulnya terkait dengan hal-hal yang sepele saja. Saya kira itu dikembalikan kepada si pelaku ya. Namun pada dasarnya saya mau mengatakan bahwa memang itulah the power of dendam tadi, gitu ya, membuat lalu kemudian si orang yang mendendam ini bisa berbuat sesuatu yang tak terbayangkan. Demikian. Justru pada banyak mutilasi yang terjadi di Indonesia, si pelakunya adalah orang yang amat awam dengan konteks potong-memotong, memiliki kehidupan, memiliki profesi yang amat jauh dengan kehidupan potong-memotong. Tapi itu dia mau melakukan kegiatan mutilasi. Jadi dari kata lain, mungkin ini bukan soal skill, bukan soal kebiasaan, tapi soal dorongan dari dalamnya yang sedemikian rupa membuat dia lalu mampu melakukan hal-hal yang tidak pernah dia pikirkan. Peristiwa yang terjadi antara TAS dan Afi memberi sebuah pelajaran akan pentingnya bijak mengelola emosi, khususnya amarah, untuk menghindari perbuatan kekerasan. Agak susah, karena sesuatu yang bersifat ekstrim, sadis itu sesuatu yang sekonyong-konyong terjadi, ada hujan tak ada angin, dan nobody predict, tidak ada orang yang bisa memprediksinya. Dengan kata lain pula, lalu peran masyarakat itu lalu menjadi kecil. Nah, sekali lagi, kalaupun kita bisa bicara soal peran masyarakat, adalah dalam rangka dua hal. Pertama adalah pendidikan dan pengasuhan. Pendidikan, kita bicara mengenai pendidikan formal, di mana dalam kelas, dalam sekolah itu kemudian diajarkan tentang budi pekerti, tentang kewajiban untuk sopan, bela rasa. Tapi juga kita bisa mengenai pengasuhan oleh ibu, oleh orang tua yang melalui tatapan matanya saja kita sudah tahu tuh, wah ini kayaknya nih kita harus diam nih. Melalui deheman saja kita sudah tahu bahwa kita telah berbuat salah. Nah, terjadi nggak tuh di keluarga-keluarga pelaku ini? Tadi ya, pengasuhan yang bagus seperti itu. Nasi sudah menjadi bubur. Perbuatan Afi kini menuai persoalan baru. Mendekam di balik jeruji besi, harus menghadapi proses hukum yang sudah menanti, tak bisa lagi dihindari oleh Afi. Yang persangkaan pasal yang akan kami sangkakan pada yang bersangkutan adalah 340 dan atau 338. Artinya, dia merencanakan peristiwa 338 ini dengan sebuah perencanaan sehingga kami mainkan pasal 340 dengan ancaman hukuman minimal seumur hidup dan tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan hukuman yang setimpal.